Selamat sore kepada sahabat-sahabat Lopom Gracia, sahabat-sahabat Alisat Siregar Channel dimanapun berada. Hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2021. Saya mencoba membagikan satu atau mendiskusikan satu persoalan yang sering kita hadapi dalam pengadaan tanah. Kami sering dihadapkan pada perkara konsinyasi ganti rugi tanah dalam penetapan konsinyasi yang tidak diketahui siapa pemiliknya alias NN. Saya mencoba membahas persoalan ini atau mencoba menyampaikan kepada publik karena menurut saya banyak hal-hal yang sungguh menarik ketika ada satu penetapan konsinyasi dengan status pemilik tanah tidak diketahui yang uang ganti ruginya telah dikonsinyasikan di pengadilan. Yang menarik adalah salah satu contoh, banyak orang tertarik atau banyak orang termotivasi dengan maksud-maksud tertentu atau dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan ganti rugi atas adanya penetapan konsinyasi yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Ada hal yang menarik atau yang bisa saya sampaikan dalam pembicaraan siang ini. Ketika ada penetapan konsinyasi tidak diketahui siapa pemiliknya, ada menjadi contoh kasus yang bisa saya sampaikan. Muncullah seseorang yang bisa saja kita berikan inisial bernama A. Dia langsung mengajukan bahwa dialah pemiliknya dan dia langsung menghadap kantor pertanahan dan meminta rekomendasi bahwa dialah pemiliknya. Dan menjadi aneh, hanya dengan mengaku bahwa dialah pemiliknya, kantor pertanahan tanpa saya sebutkan namanya memberikan rekomendasi dan menyetujui bahwa si A inilah yang mendapatkan uang ganti rugi. Bagi kita menarik, sahabat-sahabat saudara, ketika dinyatakan seseorang atau ketika dinyatakan sebidang tanah tidak diketahui pemiliknya alias no-name dan sudah ditetapkan dengan penetapan konsinyasi, berarti untuk mendapatkan uang ganti rugi atas tanah NN tidak boleh langsung mendapatkan rekomendasi daripada BPN tanpa harus melalui satu putusan pengadilan. Itu menjadi garis bawah bagi kita. Tidak boleh mendapatkan uang ganti rugi atas tanah NN tanpa melalui putusan pengadilan. Satu. Yang kedua, ada lagi yang aneh atau nanti menjadi dilematis. Ada dimungkinkan bisa mendapatkan ganti rugi karena misalnya si A dan si B berdamai. Sehingga setelah mereka berdamai, si A dan si B menyepakati bahwa si A lah yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas putusan alias tanpa nama tadi, putusan konsinyasi tanpa nama tadi, tanpa tidak diketahui siapa pemiliknya. Lalu diajukanlah ke pengadilan dengan putusan dading, sehingga ditetapkanlah oleh putusan dading perdamaian antara si A dan si B. Selanjutnya, karena sudah ada putusan perdamaian, si A yang sudah dinyatakan dan disepakati dengan si B mendapatkan ganti rugi, meminta rekomendasi kepada ketua panitia untuk mencairkan uang tersebut kepada pengadilan negeri. Dan menurut kita wajar kalau panitia memberikannya karena sudah ada perdamaian melalui putusan dading. Sehingga oleh si A dicairkanlah uang tersebut dari pengadilan. Bagi kita sahabat-sahabat,
jika memang putusan dading ini tidak ada persoalan di kemudian hari, jika tidak ada orang yang menggugat di kemudian hari, persoalan selesai atau no problem. Tetapi bagaimana jika di kemudian hari muncul pihak ketiga, katakanlah si C, setelah dia mengetahui ternyata tanah yang diputuskan dalam putusan konsinyasi dengan status dia diketahui dan si A dan si B sudah berdamai, yang dinyatakan dalam perdamaian si A telah mendapatkan ganti rugi, merasa dirugikan terhadap diri si C, kemudian si C menggugat si A dan si B di pengadilan negeri. Ketika mereka bersengketa nanti di pengadilan negeri berproses, dapatlah dibuktikan oleh si C melalui alat bukti material dan melalui bukti formil, dan kemudian hakim berkeyakinan bahwa bukti-bukti formil yang disampaikan oleh si C adalah sah, sehingga dia dinyatakan sebagai pemilik. Persoalannya adalah ketika putusan dinyatakan dan telah mengabulkan si C sebagai pemilik yang sah, padahal uang ganti rugi sudah dicairkan oleh si A dalam putusan tadi. Persoalan yang akan muncul bahwa si C telah dirugikan karena uangnya sudah cair. Persoalan yang sangat menarik nanti bisa dialami oleh si A dan si B yang sudah berdamai ini, bisa mengalami atau bisa menghadapi dua persoalan sekaligus dari si C, yaitu persoalan pidana maupun perdata. Persoalan perdata adalah karena si C tadi dinyatakan telah diputuskan sebagai pemilik yang sah, berarti seharusnya dialah yang berhak untuk mendapatkan uang ganti rugi dengan penetapan konsinyasi pemiliknya tidak diketahui tadi. Persoalan pidananya adalah si C bisa melaporkan si A dan si B dengan penipuan dan penggelapan uang konsinyasi milik si C. Itu yang menjadi persoalan. Kemudian bagaimana dengan persoalan hukum lainnya? Bisakah didalilkan kepada si A dan si B di luar persoalan pidana? Ini menjadi analisa berikutnya. Kemudian saya kembali ke yang awal. Bagaimana jika si A tadi yang langsung mendapatkan rekomendasi bahwa dia pemiliknya tanpa melalui putusan pengadilan? Bagaimana? Persoalan apa yang akan bisa terjadi di kemudian hari? Menurut analisa kita, jika di kemudian hari misalnya nanti muncul pihak pemilik yang sah mengetahui bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BPN terhadap si C tanpa melalui putusan pengadilan tadi, bisa muncul persoalan hukum, bukan hanya pidana, tetapi bisa juga persoalan hukum korupsi atau melanggar atau delik tindak pidana korupsi. Kenapa bisa muncul delik pidana korupsi? Karena si A telah menikmati uang negara dengan kepemilikan atau tanpa alas hak, karena dia tidak berhak untuk mendapatkan uang ganti rugi, tetapi dia mendapatkannya padahal dia bukan pemilik. Dan di sini bukan hanya si A yang bisa ditarik nanti dengan undang-undang pidana atau undang-undang korupsi, termasuk nanti kepala BPN yang dengan tidak hati-hati memberikan rekomendasi kepada si A tanpa melalui putusan pengadilan, karena mungkin
ada sesuatu, atau mungkin karena kurang cermat atau kurang hati-hati memberikan rekomendasi kepada si A. Oleh karena itu, masukan bagi kita kepada siapapun yang terkait dalam pengadaan tanah, agar panitia tidak memberikan rekomendasi kepada seseorang tanpa melalui putusan pengadilan atas penetapan konsinyasi yang pemiliknya tidak diketahui. Itu satu. Demikian juga bagi mereka yang saling bersengketa, A dan B saling bersengketa. Memang selama ini tidak ada rekomendasi dari BPN jika belum ada perdamaian atau jika belum ada putusan akhir yang menyatakan siapakah pemilik yang sah. Inilah yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Tetapi ada catatan bagi kita yang sangat menarik. Kita sangat menyayangkan jika panitia pengadaan tanah dalam dewasa ini masih belum dapat menentukan siapa pemilik atas satu bidang objek tanah. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, apakah ini memang betul-betul tidak diketahui siapa pemiliknya, atau memang karena adanya hal-hal lain. Ini agak sulit kita bahas. Namun menurut kita bahwa tidak ada tanah, apalagi di wilayah ibu kota ini atau dekat dengan ibu kota, tidak mungkin ada satu bidang tanah tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui pemiliknya. Bila ada tanah, sebidang tanah tidak diketahui pemiliknya, harusnya langsung dinyatakan tanah itu milik negara. Atau kalau memang tidak berani menyatakan tanah itu yang tidak diketahui itu menjadi milik negara, harusnya panitia pun melakukan berbagai cara, baik itu secara formil, di berbagai upaya, baik itu melalui desa, lurah, kecamatan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau lingkungan objek tanah tersebut, atau mungkin melalui media cetak dan elektronik, untuk menemukan siapa pemilik tanah atau siapa pemilik sebidang tanah. Hindari, atau panitia harus menghindari bahwa tidak ada tanah yang tidak memiliki, atau bahwa tidak ada sebuah objek tanah yang tidak ada pemiliknya. Hindari itu. Nah, namun ketika sudah itu dilakukan, bahwa tidak ada pemilik individual di sana, atau tidak ada badan hukum yang menjadi pemilik atas bidang tanah di sana, langsung saja dinyatakan tanah itu milik negara. Sehingga kita menghindari adanya peluang-peluang pihak ketiga, pihak-pihak lain yang dengan maksud-maksud tertentu untuk mengambil keuntungan dari sebidang tanah yang telah dinyatakan dalam penetapan konsinyasi tidak diketahui pemiliknya. Inilah yang bisa saya sampaikan, atau yang bisa kita buat jadi kajian atau satu topik diskusi, atau untuk memperkaya kita bahwa banyak persoalan-persoalan hukum yang belum atau yang kadang-kadang tidak kita ketahui, tetapi saat ini kita jadi banyak mengetahui bahwa akibat sesuatu kebijakan dari panitia yang mengeluarkan satu kebijakan status tanah tidak diketahui, ternyata bisa berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum, pidana, perdata, maupun dugaan persangkaan undang-undang korupsi sebagaimana yang saya utarakan di atas tadi. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam dari Alisati Siregar Channel. Salam dari Lopom Gracia.